pengen memuji Tuhan, mendengar suaranya. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tiada habisnya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami ingin beribadah Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau saja yang kami muliakan. Kiranya hadirat-Mu memenuhi dimanapun itu kami. Roh Kudus-Mu bekerja dan biar kami benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau, kami merindu merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, suci kuduskan kami hanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya.
terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyembahan ya Tuhan yang boleh kami naikkan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami begitu ya Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami begitu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar terus ya Tuhan, hadirat-Mu terus mengalir kami Tuhan, memenuhi kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Memenuhi juga ya Tuhan setiap ya Tuhan, setiap orang itu yang boleh melihat video ini Tuhan. Dimanapun mereka boleh berada ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami boleh percaya Tuhan bahwa tidak ada jarak ya Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada jarak ya Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, siapapun ya Tuhan yang boleh menyaksikan video ini boleh merasakan lawatan Tuhan, boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau begitu dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau ya Tuhan mengangkat doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kepala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikon Toraharja Tuhan. Dimana Tuhan hamba-Mu Tuhan saat ini Tuhan boleh melayani Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu sempurna atas Paniko ya Tuhan. Berkati istri Tuhan, berkati anaknya, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, Gembala Rayon kami Tuhan, Rayon 1 ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta Budiarto Totong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu boleh saat ini Tuhan berada ya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gembala cabang kami Tuhan di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta jadi SW Wiwi ya Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang pergi ya Tuhan ke luar kota ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan berjaga ya Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa perlindungan-Mu ya Tuhan sempurna atas hamba-Mu ya Tuhan. Berkati istri, berkati kedua anaknya Yeski dan Kesia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pagi ini Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu yang boleh ambil bagian ya Tuhan, dari imam-imam musik ya Tuhan, daripada diakan-diakan Tuhan, berkati Tuhan, penuh sekolah ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun ya Tuhan yang pelayanan yang boleh kami saat ini lakukan Tuhan, biar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami mau berkati Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa bangsa Indonesia Tuhan boleh pulihkan ya Tuhan dari segala virus corona ya Tuhan, apapun itu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan boleh berkati ya Tuhan. Tuhan boleh lindungi ya Tuhan setiap pulau ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pulihkan ya Tuhan dari virus corona ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami boleh pulih ya Tuhan. Dari ekonomi juga Tuhan boleh pulih ya Tuhan. Berkati juga pemimpin kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan, bersama wakilnya Bapak Kiai Haji Maruf Amin ya Tuhan. Berkati ya Tuhan di dalam setiap mengambil keputusan ya Tuhan. Biar Tuhan kau taruh roh takut akan Tuhan atas pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh mengangkat doa syafaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini adalah syafaat yang boleh kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan seribu yang ada di rumah, sana Bapak Ibu sedang bangkit berdiri. So kita mau bersuara buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kita punya Tuhan
Yesus yang ajaib, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kau besar Tuhan, Kau mulia. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen.
Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan, meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah.
Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita kembali untuk mendengarkan sesuatu firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya.
Kekasih-kekasih Tuhan, puji Tuhan, kita bisa beribadah pagi ini sekalipun ibadah online. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpuji-puji Engkau ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu sekalipun online, dan sekalipun kami terpisah oleh jarak, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan terus pimpin kami. Dan Tuhan, biar juga Tuhan pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami, menguatkan kami untuk menghadapi hari-hari kami ke depan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup. Firman-Mu itu akan menjadi pegangan, kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, dan urapi jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang ada di rumah, dan para pemirsa ya Tuhan, urapi mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 2 ayat yang dimulai dari kitab Wahyu 13 ayat 10, Wahyu 13 ayat 10 dan Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan 13. Kita akan mulai dari kitab Wahyu 13 ayat 10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih-lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam 2 ayat yang kita baca pagi hari ini, ada satu kalimat yang menjadi penting, dan kalimat itu berbunyi, yang penting di sini. Kekasih-kekasih Tuhan, arti daripada kalimat ini, yang penting di sini, artinya bukan perkara main-main. Perkara ini penting, menentukan, dan tidak bisa dianggap sepele. Ada 2 hal yang Tuhan mau di akhir zaman ini. Hal-hal yang penting yang Tuhan mau, yaitu 1, ketabahan atau ketekunan orang-orang kudus. Dan yang kedua, iman kepada Yesus. Sekali lagi kasih-kasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang dikatakan yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kekasih-kasih Tuhan, poin yang pertama kita akan share mengenai ketabahan atau ketekunan orang-orang kudus. Ketabahan tidak bisa dipelajari. Ketabahan bukan sesuatu yang seperti bakat atau faktor strata atau golongan seseorang. Ketabahan bukan sesuatu yang istilahnya dapat dipelajari. Tapi ketabahan adalah yang lahir dari proses yang mau tidak mau kita harus jalani. Ketabahan adalah satu proses yang harus kita lewati, di mana proses itu ditetapkan oleh Tuhan. Proses apa? Proses menuju kepada apa yang Tuhan tetapkan buat kita, yaitu yang paling pertama, kita harus menjadi serupa dan segambar Dia. Dan yang kedua, proses dalam memperoleh keselamatan kekal. Kekasih-kasih Tuhan, itu tujuan yang Tuhan tetapkan buat kita.
Kalau nama kita tercatat, kita harus sampai kepada apa yang Tuhan mau, apa yang sudah menjadi goal buat kita, jalan yang sudah Tuhan kita tetapkan buat kita. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhanlah jalan itu. Tuhan Yesuslah jalan itu. Artinya kita harus melewati jalan itu. Kita harus jalan bersama dengan Yesus. Kita harus jalan di dalam Dia. Karena cuma Dia satu-satunya jalan. Dan dikatakan juga kekasih-kasih Tuhan bahwa Yesus adalah kebenaran. Dialah model. Dialah kebenaran itu. Kalau mau hidup kita benar, Yesuslah satu-satunya model dalam kebenaran itu. Dan yang ketiga, kekasih-kasih Tuhan dikatakan Dialah hidup. Artinya hidup yang benar, hidup yang Tuhan kehendaki adalah hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, untuk menuju kepada ketiga hal itu, kekasih-kasih Tuhan, jalan, kebenaran, dan hidup, ada proses-proses yang harus kita lewati. Ada proses-proses yang harus kita jalani. Dan untuk sampai kepada tujuan, saudara harus tabah, saudara harus tekun. Karena proses itu tidak semudah ketika saudara mengambil gelas dan saudara minum. Proses untuk sampai kepada destiny Allah dalam kehidupan kita tidak semudah yang kita bayangin. Tetapi proses itu harus kita lewati. 9 kali kita jatuh, 10 kali kita harus bangun. Kekasih-kekasih Tuhan, ketabahan itu harus dilatih. Ketabahan itu lahir dari konsistensi kita untuk tetap kepada tujuan dan goal yang Tuhan tetapkan. Ketabahan itu berbicara mengenai konsistensi, bicara tentang kesetiaan, bicara tentang ketaatan. Ketabahan berbicara tentang ketabahan sampai mati. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu ilustrasi ketika saudara masuk atau ketika saudara keluar di tengah malam dan benar-benar gelap. Ketika saudara berjalan, saudara mencari cahaya, dan cahaya itu akan menjadi penuntun di mana kita akan sampai kepada cahaya itu. Dan mungkin dalam perjalanan ke cahaya yang ada di ujung sana, mungkin saudara jatuh. Tapi yang menentukan adalah ketika saudara tetap dalam arah itu atau goal itu. Ketabahan itu penting. Oleh karena itu, tetaplah setia, tetaplah taat. Hari-hari ke depan yang akan kita hadapi tidak mudah. Menghadapi pandemi COVID-19 ini bukan perkara yang mudah. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, masih akan banyak perkara-perkara seperti ini, di mana akan sampai kepada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan. Semua pengenapan-pengenapan firman Tuhan harus terjadi. Dan untuk sampai kepada kita melewati itu, kita harus tabah, kita harus kuat, kita harus tetap setia, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, iman kepada Yesus. Ibrani 11 ayat 6 berbunyi demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah yang sungguh-sungguh, memberi upah bagi yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa itu iman? Percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus. Apa itu iman? Yohanes 20 ayat 29 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kekasih-kekasih Tuhan, iman bukan cuma sekedar percaya. Iman juga harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tanpa disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 22 berkata demikian, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kekasih-kekasih Tuhan, iman harus diiringi dengan perbuatan. Ketika saudara menyalakan lampu, saudara pergi ke tempat untuk menyalakan lampu atau ceklekan atau apapun itu, saudara percaya ketika saudara tekan tombol on, lampu itu akan menyala. Why saudara percaya? Karena saudara tahu ada satu kuasa yang menyalakan lampu itu. Itu yang dikenal dengan listrik. Begitupun dengan iman. Iman ketika saudara on atau menekan sesuatu atau percaya sesuatu, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus pasti lakukan. Ketika saudara naik pesawat, saudara yakin bahwa saudara akan sampai ke tujuan. Kenapa? Saudara percaya hal yang sama dengan iman. Saudara harus percaya kepada Kristus. Yakobus 2 ayat 18 ayat 19 bilang begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Satu ayat sebelum saya tutup, kekasih-kekasih Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai dengan 15a bilang begini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam pendamaian dengan Dia, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk selamat. Perhatikan baik-baik, kekasih-kekasih. Ayat ini mengatakan kamu harus berusaha supaya kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Kekasih-kekasih Tuhan, kata harus berusaha itu kata kerja. Percaya itu harus diusahakan. Percaya itu harus diperjuangkan dari hari ke hari sampai kepada garis akhir. Bukan cuma sekedar beriman dan berdoa, tapi percaya itu harus dikerjakan. Lukas 18 ayat 8 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan penting. Adakah ketika Tuhan nanti, adakah ia mendapati iman itu dalam hidup kita? Dan ingat baik-baik, kekasih-kasih Tuhan, iman bukan cuma sekedar perkataan. Iman cuma bukan sekedar orang lihat saudara ngomong. Tapi iman juga harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatanmu. Di mana ketika saudara melakukan apapun, orang akan bilang, ada Yesus dalam hidupnya. Satu ayat sebelum saya tutup. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji-puji Engkau ya Tuhan. Di pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Ada dua hal yang penting yang Tuhan mau supaya kita lakukan di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini ya Tuhan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang merupakan penggenapan dari kebenaran firman-Mu, dari penggenapan akhir zaman ya Tuhan. Tapi dua hal yang Tuhan mau kami perhatikan, kami lakukan, kami sungguh-sungguh
Dan itu merupakan hal yang penting. Yang paling pertama, ketabahan dan ketekunan orang-orang percaya. Tuhan, hambamu berdoa buat anak-anakmu, buat jemaatmu yang ada di rumah, dalam peristiwa apapun, sampai penggenapan kepada rencana-rencanamu ya Tuhan. Dapati mereka kuat, dapati mereka setia, dapati mereka taat. Hambamu berdoa berikan mereka kekuatan senantiasa ya Tuhan, untuk senantiasa taat dan setia kepada Engkau, kepada perintah-perintahmu, kepada rencanamu ya Tuhan. Karena Kau Tuhan yang telah menetapkan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang mendengar ibadah online hari ini ya Tuhan. Hambamu percaya rencana-Mu ya dan amin atas kehidupan mereka, bahwa mereka akan menjadi serupa dan segambar Engkau. Dan aku percaya Kau Tuhan yang menetapkan mereka untuk memperoleh keselamatan kekal dan hidup bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terus tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan dijauhkan daripada mereka segala yang jahat. Mampukan mereka, berikan mereka senantiasa ketahuan, kekuatan untuk mengiring Engkau, untuk mengikuti Engkau ya Tuhan. Dan Hamba meminta ya Bapa, tambah-tambahkan roh iman kepada mereka, sehingga mereka bukan saja semakin percaya kepada Engkau, tapi mereka juga boleh membuktikan itu dalam setiap perbuatan-perbuatan mereka dari hari ke hari, sampai Engkau datang yang kedua kali. Berkati merurap, berkati keluarga-keluarga, urapi mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik papa, mama, anak-anak, dan seluruh keluarga besar, dan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Dari para pemirsa, Hamba-Mu berdoa, berkati mereka, mampukan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena firman-Mu hidup, firman-Mu itu ya dan amin. Firman harus nyampe kepada tujuan seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-puji Engkau ya Aba. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman minggu ini. Persembahan via transfer. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan minggu ini melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan umum dan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening GBI Home. Untuk persembahan pembangunan, saudara dapat mentransfer ke rekening pembangunan. Dan untuk persembahan event dan misi, saudara dapat mentransfer ke rekening event dan misi. Demikian warta sepekan GBI Home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yeah.
Mari angkat tanganmu sebelum kita akhiri ibadah online ini. Kita mau terima berkat. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapamu yang di sorga, Bapamu yang sungguh mengasihi engkau. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sukacita, perlindungan, pemeliharaan, perkenanan, dan berkat berlimpah dalam segala hal dari Bapa di sorga, dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Percaya jadi, sama-sama katakan